Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Yutati. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kasiman 2, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan kerja saya, Bu Elia Indrianingsih, dari SD Negeri Kasiman 2. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Elia? Alhamdulillah baik, Bu Emi. Iya, wajahnya berseri-seri ya, Bu Elia, hari ini kelihatan bahagia ya. Bu Emi juga. Iya. Bu Elia, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang mana sebagai langkah awal kita melakukan observasi kelas dalam pembelajaran di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas. Nah, tujuan dari dilakukannya proses supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Elia lakukan nanti di kelas ya. Kemudian mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini ya? Untuk apa? Untuk persiapan awal sebelum Bu Elia melakukan proses pembelajaran supaya lebih siap dan lebih percaya diri ketika melakukan pembelajaran di kelas sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik untuk murid. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Elia capai dari pembelajaran yang akan Bu Elia lakukan nanti? Kalau boleh saya tahu, bisa dijelaskan Bu Elia? Nanti ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, Bu, melalui kegiatan mengamati gambar, murid dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan membandingkan gambar, murid dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan taktik berkelompok, murid dapat membuat hiasan dinding berupa bingkai dan kolase sendiri. Ya, baik. Bagus sekali ya Bu Elia sudah memiliki persiapan yang matang ya. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Elia capai ya? Dalam pembelajaran tersebut saya ingin mengembangkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik. Untuk sikap, saya akan memberikan tugas untuk bekerja sama secara berkelompok. Kemudian saya akan melihat sejauh mana siswa dapat menunjukkan toleransinya kepada teman satu kelompok yang tersebut. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, saya akan memberikan tugas dengan memberikan LKPD kepada mereka. Lalu untuk pengembangan keterampilan, saya akan memberikan tugas membuat laporan dan membuat karya dekoratif. Seperti itu, Bu Eni. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana rancangan yang akan Bu Elia gunakan nanti, yaitu tentang strategi, model, dan metode pembelajaran apa yang akan Bu Elia terapkan dalam pembelajaran nanti di kelas Bu Elia. Pada pembelajaran tersebut saya akan menerapkan berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Saya akan menggunakan strategi berkelompok sesuai dengan keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan modul pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Terus yang selanjutnya, metode yang akan saya terapkan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk media yang akan saya gunakan yaitu gambar tumbuhan, LKPD, dan laptop. Oke. Ini rencananya Bu Elia akan melakukan pembelajaran ini di kelas berapa, di hari apa, dan di jam berapa Bu Elia? Baik, rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Senin
di kelas 3 pada jam pertama, Bu. Oh iya. Yang terakhir dari percakapan kita tadi, apa yang Bu Elia dapatkan? Dari percakapan tadi saya jadi lebih memiliki gambaran yang lebih matang dalam perencanaan pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada peserta didik nanti, sehingga saya dapat melakukan persiapan-persiapan yang dapat membantu lancarnya kegiatan supervisi nanti, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Elia atas waktunya ya. Sudah meluangkan kesempatan untuk melakukan percakapan praobservasi hari ini. Semoga dengan percakapan praobservasi ini kegiatan pembelajaran Bu Elia nanti lebih siap, lebih terencana dan bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, yang kita bicarakan ini membawa manfaat untuk pembelajaran kita dan siswa kita dalam kelas. Terima kasih waktunya Bu Elia. Ya, sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin. Mulai. A'udzu
kalian sebagai peserta didik bisa mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tahu
ciri makhluk hidup. Yang pertama dia merayap, menahak, berlari, ya. Sekarang coba kalian kerjakan ini. Jadi variabel kalian di kelompok ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Di kelompok 2 ya.
bisa disimpulkan bahwa makhluk hidup itu, khususnya hewan, itu yang pertama itu berarti bergerak, ya kan? Dia tidak kan, berarti bisa melompat, bisa melayang, bisa berjalan. Ya, terus yang kedua bisa apa? Sebentar, sebelum dia gerak, dia bisa bernapas. Napas dulu. Masa kalau mau bergerak, apakah tidak napas? Apakah napasnya ditahan? Terus dia lompat-lompat dulu, apakah bisa? Ya. Oke. Lalu yang ketiga, tadi cicaknya nangkep apa? Nangkep nyamuk kan, yang membuka papan tulis tadi. Nah, kalau di buku kalian juga hewannya makan kan? Nah, menangkap nyamuk atau makan sesuatu itu berarti sebutnya membutuhkan makanan. Lalu ini ada lagi lalu hewannya ketika itu kan makan makanan kan, dia kalau yang dimakan itu apa namanya, maksudnya hewannya itu tahu kalau itu makanan kan, berarti kan ada apa, dia tahu, berarti dia peka. Hewan yang mau apa, hewan terus ketika dia tersentuh, ya kan, contohnya apa, kuda. Ketika kalian menyentuh kuda atau menyentuh hewan yang ada di buku kalian itu, misalnya katak ya itu, apakah diam aja hewannya ataukah dia bergerak berlari? Bisa aja dia bergerak, bisa saja kalau kuda yang disitu berarti kudanya tengok ke kalian, berarti dia namanya adalah peka terhadap rasa atau peka terhadap sentuhan kita. Paham? Terima kasih. Jadi pelajaran kita hari ini tentang apa? Ciri makhluk hidup. Tentang apa lagi dulu sama juga? Tentang cicak. Tentang apa lagi? Hewan. Tentang hewan. Lebih tepatnya untuk mengetahui apa judulnya ini? Hidup. Ada apa saja? Coba
adalah guru dari SD Negeri Kasiman 2. Saya CGP Angkatan 10, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan rekan kerja saya, yaitu Bu Elia MBNC, di mana beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri Kasiman 2. Dan pasca observasi ini disaksikan oleh PP saya, yaitu Bu Sri Wahyuningsih. Baik, Bu Elia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana perasaan Bu Elia hari ini? Kira-kira? Rasanya senang, tenang, bahagia pokoknya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Elia. Sudah siap? Siap insya Allah. Sebelum kita memulai pascanya, apa tujuan pembelajaran yang Bu Elia rencanakan pada waktu pembelajaran kemarin, Bu Elia? Untuk tujuan pembelajaran kemarin itu ada 3 tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Itu yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, murid dapat menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan membandingkan gambar, murid dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Lalu untuk tujuan yang ketiga, yaitu dengan kegiatan berkelompok, murid dapat membuat hiasan dinding atau kolase. Seperti itu. Ya. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Elia lakukan kemarin, kira-kira apa yang sudah dicapai oleh Bu Elia dan apa yang belum dicapai oleh Bu Elia? Bisa dijelaskan, Bu? Untuk pencapaiannya, tujuan-tujuan dalam pembelajaran tersebut sudah tercapai, tapi hanya pada beberapa murid. Karena kan dalam satu kelas itu karakter siswanya berbeda-beda. Jadi sebagian siswa itu mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tersebut, tapi sebagiannya lagi belum bisa, belum mampu. Karena ada keterbatasan pengetahuan, karakter atau gaya belajar yang berbeda, sehingga menyebabkan mereka kurang mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian untuk siswa yang belum mencapai tujuan pembelajarannya tadi, kira-kira pengembangan apa yang akan Bu Elia lakukan selanjutnya? Untuk siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kan masalahnya ada pada kemampuan mereka membaca, Bu. Ada beberapa siswa yang masih bermasalah, maksudnya itu masih terbata-bata untuk membaca, masih mengeja gitu. Jadi masalah utamanya itu dalam hal membaca perintah atau membaca soal yang diberikan, sehingga nanti saya akan memberikan mengatasi hal tersebut dengan memberikan pelatihan atau pembelajaran di luar jam sekolah untuk membantu agar anak tersebut lebih lancar lagi dalam membaca. Berarti memberikan jam tambahan untuk anak yang belum lancar membaca, gitu ya. Kira-kira sampai kapan Bu Elia akan melakukan pendampingan di luar jam pembelajaran ini kepada anak yang belum lancar membaca ini, Bu? Saya akan melaksanakannya setiap hari. Nanti saya akan coba melaksanakannya sekitar 2 minggu untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut dalam membaca. Seperti itu. Antara sampai 2 minggu begitu ya, Bu Elia? Dari proses pembelajaran yang Bu Elia lakukan kemarin, Bu Elia sudah mencapai tujuan pembelajaran, namun ada juga yang belum, gitu ya. Kalau menurut Bu Elia, kira-kira pada skala 1 sampai 10 untuk mengukur keberhasilan Bu Elia dalam pembelajaran tersebut, kira-kira pada skala berapa, Bu Elia? Kalau untuk mengukur tingkat kemampuan
untuk saya dan untuk anak didik saya itu skalanya dari 8 bisa mencapai sampai 10. Ya, terima kasih. Kemudian untuk mengembangkan anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran tadi, kira-kira apa yang akan Bu Elia lakukan? Nanti yang pertama kan melatih untuk membacanya itu, yang kedua melatih mereka untuk memahami perintah-perintah dalam soal, untuk memperbanyak kosakata mereka terlebih dahulu. Kemudian ketika mereka sudah mempunyai kosakata yang cukup banyak, mereka akan lebih mudah memahami tujuan-tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi memperbanyak kosakatanya supaya lancar membaca ya. Nah sekarang dari rencana pengembangan Bu Elia tadi, kira-kira bisa tercapai itu berapa lama Bu Elia? Kalau untuk tercapainya mungkin kan kalau anak itu nanti saya bimbing sekitar 2 minggu. Jadi untuk sampai pelaksanaannya sampai tercapai pembelajaran berikutnya mungkin itu waktu sekitar ya 2,5 minggu ya. Sambil saya merencanakan pembelajaran berikutnya. Dan saya melatih anak tersebut juga. Jadi sudah dapat diprediksi kira-kira 2,5 minggu gitu ya Bu. Nah ini kira-kira rencana Bu Elia akan dimulai kapan untuk pengembangan hidup ini? Mungkin rencananya sekitar awal sampai September merencanakan pembelajaran berikutnya. Bulan depan ya Bu Elia. Kemudian untuk Bu Elia sendiri, rencana pengembangan apa yang akan Bu Elia lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bu Elia lakukan? Untuk meningkatkan hal tersebut, untuk diri saya sendiri sebelum mengajarkan kepada anak-anak, maka saya akan mengikuti pelatihan atau webinar yang berkenaan atau berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan seperti itu. Jadi nanti kalau saya sudah mendapatkan ilmu dari pelatihan atau webinar tersebut, saya akan mampu untuk menyampaikannya kepada murid. Baik Bu Elia, semoga pengembangan dirinya yang sudah direncanakan nanti berhasil dengan baik. Nah, Bu Elia, nanti kapan ya saya bisa melihat hasil yang pengembangan diri Bu Elia yang sudah Bu Elia lakukan? Nanti tolong saya untuk dikabari ya, karena saya ingin mengetahui hasilnya apa, proses pengembangan diri yang sudah Bu Elia lakukan. Terima kasih Bu Elia atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini membawa manfaat buat Bu Elia ya untuk pengembangan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih Bu Elia. Nah, untuk Bu Wahyu, ini saya sudah melakukan pasca observasi dengan Bu Elia Indrianisi. Mohon diberi umpan balik ya Bu Wahyu dari pasca yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Elia. Sangat baik sekali ya kegiatan untuk observasi dari Bu Eni yang sudah dilakukan oleh Bu Elia, dan ternyata memang itu sangat penting sekali untuk pelaksanaan observasi supaya apa, pembelajaran kita itu bisa lebih diberdayakan lagi untuk anak-anak, bisa ditingkatkan lagi, tahu kelemahan kita sendiri apa, kelebihan apa ya. Tapi yang terpenting adalah kita tahu kelemahan kita apa, sehingga kita tahu harus meningkatkan bagaimana. Dan untuk Bu Elia sudah punya tekad untuk bisa meningkatkan pengembangan diri dengan tujuan yaitu tadi untuk membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Untuk Bu Emi, kegiatan pasca ini adalah istilahnya coaching ya. Jadi kita coaching itu bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjudge atau membuat teman kita itu merasa bersalah, tapi justru diberdayakan, dicari poin-poin yang perlu ditingkatkan apa gitu. Jadi kita membantu teman kita seperti itu. Ada beberapa catatan yang saya buat lagi ya. Jadi kalau untuk coaching mungkin
shock, akhirnya Bu Erni membuat pertanyaan baru. Nah sebenarnya dari Bu Elia itu diulangi, terus kemudian dibuat pertanyaan dari permukaan itu. Jadi berkesinambungan, akhirnya itu tidak melenceng dari topik. Jadi terima kasih sudah melaksanakan pasca. Semoga kegiatannya bisa lebih berkembang lagi, kreativitasnya juga lebih bisa berkembang lagi. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih gurunya. Kegiatan pasca observasi tadi berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Wahyu sebagai PP saya sudah meluangkan waktunya untuk memberikan umpan balik kepada saya, dan Bu Elia Indrianise yang sudah menjadi rekan sebagai dalam proses pasca observasi ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.